andaikan perkara sedikit satu kuku yang ada di surga, satu kuku di surga, satu kuku jatuh ke dunia, maka kuku ini akan menghiasi di antara langit bumi. Kuku apa sih? Kecil kan? Kukunya di surga jatuh ke dunia. La tazakhrafat lahu ma baina khawafis. Maka di antara langit itu, bumi itu, ini akan terhiasi dengan kuku itu yang sedikit. Berarti surga nggak bisa diterka oleh manusia. Indah. Diandaikan kukunya di surga kompel, jatuh di dunia, ini kuku ini akan menghiasi langit 7, bumi 7. Ini rawahu Tirmidzi wa Ibnu Dunya. Walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada asawiruhu latamasa dha'a asy-syamsi kama tatmasu asy-syamsu dha'an nujum. Andaikan seorang lelaki di surga keluar ke dunia, tangannya dari jendela surga keluar, maka gelangnya, orang di surga itu lelaki pakai gelang. Di surga orang lelaki perempuan pakai gelang. Seorang lelaki di surga, tangannya dari jendela surga dikeluarkan ke dunia, maka sinarnya, gelang-gelang yang ada di tangan ahli surga tadi akan menghapus sinar matahari. Yang bersinar gelangnya ahli surga, bukan matahari. Kalah matahari. Seperti olehnya matahari menghapus sinarnya bintang. Ini hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Dunya an San wa Qasulwan. Jatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihan wajihan wal furat wan nilu kullun min anharil jannah. Bengawan Sihan dan Jihan yang ada di Khurasan. Di Khurasan ada sungai namanya Sihan dan Jihan. Dan sungai Furat yang ada di Irak. Dan sungai Nil yang ada di Mesir. Ini 4 sungai ini semua adalah sungai-sungai dari surga. Sungai-sungai dari, nggak ada di Jawa sungai-sungai seperti itu, nggak ada di Jawa. Sungainya di Jawa dari gunung. Di Bengawan Sihan dan Jihan yang ada di Khurasan, daerah Bukhara sana. Bengawan Furat, sungai Furat yang ada Efrat yang ada di Irak, dan sungai Nil yang ada di Mesir. Semuanya ini 4 sungai ini ada dari surga. Maksudnya benda-benda surga Allah datangkan ke dunia agar manusia percaya adanya surga. Wa kharaja Nabi dunya fi sifatil jannah an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna fil jannati nahran yuqalu lahal baydah alaihi qubab min yaqut tahtahu jiwarin nabitati yaqulu ahlul jannah intaliqu bina ilal baydah wa yajiuna fa yatasafahuna tilkal jawari
fa idza ajaba rajulun minhum bi jadatin massa ma'samaha fatabi'athu wa tambutu makanaha ukhra. Imam Sayyidina Ibnu Abbas berkata, di surga ini ada sungai namanya Sungai Al-Baidah. Surga ini ada sungai namanya Sungai Al-Baidah. Di situ ada rumah-rumah cungkup yang terdiri dari intan permata. Di dalam rumah itu ada bidadari-bidadari anak muda. Maka berkata seorang penyeru ahli surga, kalian berangkat ke Sungai Baidah tadi. Pada datang di situ dan bersalaman dengan bidadari, bersalaman. Apabila dari surga itu sir, cinta bidadari itu dipegang barang-barang yang terlarang, pegang. Kalau sudah dipegang, ngikut kepada yang megang. Kalau sudah ngikut, di tempat itu tumbuh bidadari lagi. Di bawah kalau kamu suka dipegang susunya aja langsung ikut. Itu yang dipegang barang-barang terlarang semua, bukan tangannya. Dibawalah oleh kita. Di tempat itu tumbuh lagi bidadari yang sesama dengan tadi. Makanya dikatakan nabitah. Di tempat itu ada bidadari sesamanya tumbuh lagi. Wa kharaja Ibnu Asakir fi tarikh Anas radhiyallahu anhu marfu'an fil jannati naharun yuqalu laha ar-rayyan alaihi madinatun min marjan laha sab'una alfa bab min dhahabin wa fiddah li hamilil Qur'an. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis marfu bahwa di surga ada sungai namanya Sungai Ar-Rayyan. Di surga itu ada sungai namanya Sungai Ar-Rayyan, tadi Al-Baidah, sekarang Ar-Rayyan. Di atas Sungai Ar-Rayyan ada kota yang terbuat daripada intan permata. Kota ini ada 70.000 pintu. Pintunya terbuat dari emas dan perak. Untuk siapa? Lihamilil Quran, untuk orang yang hafal Al-Quran. Sungai Ar-Rayyan, di situ di atas sungai dibangun oleh Allah kota yang terbuat dari apa? Dari permata kota. Kota itu ada 70.000 pintu. 70.000 pintu dari emas dan perak. Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang hafal Al-Quran. Maksudnya bagaimana kita ini lebih mencintai surga daripada lebih mencintai dunia. Dalam satu hadis, inna adna ahlil jannati manzilatan laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai amin yara aqsahu kama yarahu adnahu wa in arfa'ahu manzilatan laman yanzuru fi wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Ini karang ini rawahu Imam Al-Lalikai itu yang punya tidak ahli sunnah. Di sahabat Abdullah bin Umar anhuma bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya paling rendah-rendahnya ahli surga derajatnya, ahli surga yang paling gembel, ahli surga yang paling melarat, itu orang yang melihat kerajaannya perjalanan 2000 tahun.
Lihat kerajaannya 2000 tahun baru selesai. Itu yang paling melarat, yang paling kere. Lihat kerajaannya 2000 tahun baru selesai. Ini yang paling kere, yang paling melarat, yang paling belangsak. Dia akan melihat kotanya tadi yang jauh seperti melihat yang dekat. Tuh, yaro aksohu kama yarohu adnah. Lah ahli surga yang paling tinggi derajatnya itu orang yang melihat wajah Allah setiap hari 2 kali. Pagi melihat Allah, sore melihat. Ini paling tinggi. Jadi kalau ada orang doa minta lihat Allah selama-lamanya, nadratan daimatan, salah. Menyalahi hadis Rasul. Paling tingginya di surga itu melihat Allah sehari semalam 2 kali, sore dan bukan nadratan daimatan. Siapa yang kuat? Salah. Maka dalam hadis akan datang generasi manusia, mereka akan berdoa dan melampaui batas. Apa sih melihat Allah? Matahari ini punya sinar 70 juz. Yang ditongolkan ke dunia ini baru 1 juz. Yang 69 itu ditutupi semua. Kalau dibuka semua, manusia jadi arang. Matahari itu sinarnya 70 juz matahari. Yang ditolak ke dunia ini 1, yang 69 ditutup semua. Dan matahari ini 1/70 daripada nurnya kursinya Allah. Matahari itu sinarnya 1/70 daripada sinarnya kursinya Allah. Dan sinarnya kursinya Allah itu 1/70 daripada nurnya arasnya Allah. Nah bagaimana Allah? Jadi kalau nadratan daimatan jadi arang, tak kuat. Ini jangan melampaui batas. Wa inna arfa'ahum manzilatan laman yanduru fi wajhi ta'ala kulla yawmin marratain. Pagi dan sore saja. Dikala Nabi Musa mendengar kalam Allah langsung, maka enaknya lebih enak daripada 10.000 senggama dengan istri. Melihat kalam Allah langsung itu enaknya lebih enak daripada 10.000 senggama dengan istri. Itu baru mendengar. Nah kalau melihat wajahnya Allah bisa 1.000.000 kali lebih enak daripada senggama dengan istri. Bagaimana ya? Mendengar suara saja lebih enak daripada 10.000 senggama dengan istri. Kalau melihat wajah Allah bisa lebih enak daripada 1.000.000 senggama dengan istri. Itulah dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita dengan rahmatnya yang besar, kita bisa melihat Allah Ta'ala nanti di surga Allah Ta'ala. Syukur-syukur yang pagi dan sore. Arfa'ahum manzilatan laman yanduru fi wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Agar kita bisa menimbang bahwa kalau ditimbang seperti itu, satu kuku kecil sudah jatuh ke dunia, ini akan menghiasi langit 7 bumi 7. Bagaimana orangnya, bagaimana bidadari. Maka kita bodoh kalau tidak mengejar surganya Allah Ta'ala. Sibuk terlelap dengan dunia saja, ini warna daripada kebodohan.
اللهم صل على حبيبنا شفينا كريمنا وذخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم يا الله اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق